Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1315. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and meskipun itu adalah Xiaoyao Supreme, kecuali jika dia bertekad untuk membunuh dewa leluhur, maka Xiaoyao Supreme hanya bisa memenjarakan dewa leluhur. Xiaoyao Supreme, tunggu dan lihat nanti, kata dewa leluhur. Dia meraung, sosoknya bergoyang, dan tiba-tiba dewa leluhur langsung menghilang. Melihat itu, penonton pun terdiam dan semua orang melihat ke arah Xiaoyao Supreme. Karena setelah dewa leluhur tidak ada lagi dan tidak menjadi pemimpin umat manusia lagi, maka pemimpin umat manusia saat ini itu adalah Xiaoyao Supreme. Saya akan menunggu dan menemui Tuan Xiaoyao. Orang-orang kuat yang ada di sana pun segera memberi hormat satu demi satu kepada Xiaoyao Supreme dengan ekspresi yang sangat hormat di wajah mereka. Tidak harus seperti ini, kata Xiaoyao Supreme. Dia mengangkat tangannya. Dan segera semua orang yang hadir pun merasakan kekuatan mengerikan menyerang dan menahan mereka untuk tidak membungkuk. Semua orang punya banyak pemikiran sekarang. 3 bulan kemudian, kursi ini akan membuat pertemuan pertama bagi umat manusia yang sebenarnya. Umat manusia saya telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Dan ini saatnya untuk mengubah strategi kita. Saat itu kita akan membahas masa depan umat manusia yang merupakan acara besar, kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Mendengar itu, tiba-tiba penonton terguncang. Apa yang dimaksud dengan Xiaoyao Supreme? Apakah itu akan memulai dengan Liga Iblis? Dalam sekejap banyak orang berubah warna. Ini akan menjadi peristiwa yang sangat besar bagi umat manusia semuanya. Sampai jumpa 3 bulan lagi, kata Xiaoyao Supreme. Ketika suara Xiaoyao Supreme jatuh, Xiaoyao Supreme langsung memandang Shen Gong Supreme dan Qin Chen seraya tersenyum ringan. Shen Gong, bawa murid Tianjuomu bersamaku. Kemudian Xiaoyao Supreme melangkah maju, lalu keluar dan menghilang dari sana. Shen Gong Supreme lalu melirik Qin Chen, dan keduanya juga mengikuti Xiaoyao Supreme dan menghilang dari sana. Qin Chen membawa sedikit kegembiraan di dalam hatinya, karena sang ibu, Qin Yueqi, pernah berkata bahwa Xiaoyao Supreme layak dipercaya oleh Qin Chen. Apakah orang ini berhubungan dengan ibu juga ayahnya? Dari Xiaoyao Supreme, mungkin Qin Chen bisa mengetahui kabar tentang ibu dan ayahnya. Qin Chen mengikuti kegembiraan di hatinya dan segera mengikuti Xiaoyao Supreme. Di ruang yang kosong, Xiaoyao Supreme duduk di atas Sugu Supreme, berjalan selangkah demi selangkah. Tampaknya sangat lambat, tetapi setiap kali Sugu Supreme terbang, ruang alam semesta yang tak berujung terkompresi di bawah kaki mereka dan dilewati dalam sekejap. Ini adalah kekuatan magis luar angkasa dari binatang purba luar angkasa dan paling cocok untuk dikendarai. Qin Chen dan Shen Gong Supreme diam-diam mengikuti di belakang Xiaoyao Supreme dan lalu duduk di tubuh Sugu Supreme. Sugu Supreme sangat besar. Setelah dilepaskan, itu sudah cukup untuk menjadi megah seperti benua, memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan dunia. Tetapi saat ini di depan Xiaoyao Supreme, Sugu Supreme berperilaku sangat baik seperti seekor tunggangan. Ini mengejutkan Qin Chen. Dengan kekuatan Xiaoyao Supreme, tidak ada gunanya membunuh Sugu Supreme, tetapi lebih sulit untuk menangkap Sugu Supreme. Leluhur dari ras binatang purba luar angkasa dan bahkan bersedia menjadi tunggangannya. Itu lebih dari 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih sulit. Yang terkuat, yang tidak sombong, takut mati, tidak akan menyerah dalam keadaan normal. Nah, Qin Chen, Xiaoyao Supreme ini adalah orang terkuat di umat manusia saat ini. Di dalam dunia kacau, leluhur naga Hong Huang tiba-tiba berkata kepada Qin Chen. Dia juga dapat merasakan napas dari Xiaoyao Supreme. Meskipun itu lebih kuat darinya, ada sedikit keterkejutan dan keheranan di hatinya. Xiaoyao Supreme ini sangat kuat, bahkan sangat kuat, yang membuatnya sedikit berdebar-debar. Senior leluhur naga Hong Huang, kamu adalah salah satu dari 30 dewa dan iblis kekacauan. Berapa peringkatmu di zaman kuno? Kata Qin Chen. Dia bertanya. Era kekacauan, 3000 dewa dan iblis lahir dari kekacauan. Masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi karena batasan aturan alam semesta, banyak dewa dan iblis yang kacau tidak dapat memasuki alam ketidakterikatan sama sekali.
Oleh karena itu, dewa dan iblis kekacauan terkuat hanyalah Ranah Supreme. Tetapi King Chen memiliki perasaan bahwa puncak Ranah Supreme di zaman kuno sangat kuat, dan itu pasti tidak sebanding dengan puncak Ranah Supreme di zaman ini. Meski ranahnya sama, tetapi kekuatannya pastilah sangat berbeda. Kata Lurnaga, dia lalu berpikir dan bermeditasi. Dia sangat kuat, berdasarkan tembakan sebelumnya, dia pasti berada di peringkat terdepan dari 3000 dewa dan iblis kekacauan kuno. Tentu saja, jika dibandingkan leluhur ini, itu sedikit lebih buruk. Kata leluhur naga. King Chen tidak bisa berkata-kata karena tidak peduli orang kuat macam apa yang dia temui. Leluhur naga selalu mengucapkan kalimat ini. Sedikit lebih buruk darinya. Pada saat ini, semua orang di lapangan diam. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum kemudian Sengong Supreme akhirnya berkata, "Tuan Xiaoyao, mengapa Anda tidak membunuh dewa leluhur sebelumnya?" "Sengong, saya memang dapat mengambil tindakan, tetapi mengapa saya harus membunuhnya?" Kata Xiaoyao Supreme. Dia menoleh dan tersenyum kepada Sengong Supreme. "Tapi, Tuan Xiaoyao, jika dibiarkan, mungkin di masa depan dewa leluhur itu akan membalas Anda," kata Sengong Supreme. "Hahaha." Tiba-tiba Xiaoyao Supreme tersenyum. "Saya tidak takut akan balas dendamnya. Namun jika dia berani membalas, maka saya akan membunuhnya. Mengenai kenapa saya tidak membunuhnya sebelumnya, itu karena dia tidak layak." Xiaoyao Supreme tersenyum. Dewa leluhur, meskipun dia mengaku sebagai pemimpin umat manusia, tetapi memang dia telah memimpin umat manusia selama ini. Tetapi seperti yang dikatakan oleh kursi ini sebelumnya, dia memang hanyalah seorang limbah, sampah. Kenapa repot-repot membuat marah semua orang hanya untuk membunuhnya? Kata Xiaoyao Supreme. Mengatakan ini, Xiaoyao Supreme sangat tenang. Xiaoyao Supreme mengatakan bahwa dewa leluhur adalah sampah dan tidak akan ada gelombang masalah. Sengong Supreme mendengarnya tercengang. Dia mengira Xiaoyao Supreme sebelumnya menyebut dewa leluhur hanya sampah hanya untuk membuat marah dewa leluhur. Namun dia tidak menyangka bahwa ternyata Xiaoyao Supreme benar-benar merasa bahwa dewa leluhur hanyalah sampah. Seolah-olah mengetahui keraguan di hati Sengong Supreme, Xiaoyao Supreme lalu memandang Sengong Supreme dan lalu tersenyum. Dari segi kekuatan, dewa leluhur memang tidak lemah. Dia telah menyentuh sedikit ambang transenden di seluruh alam semesta ini. Dia cukup untuk menduduki peringkat di antara kekuatan teratas. Tetapi terlepas dari kekuatannya, dia benar-benar sampah. Oleh karena itu, sia-sia jika membunuhnya. Xiaoyao Supreme terkekeh. "Dan orang seperti itu, kenapa kamu tidak mengontrolnya dan meminta bayaran atas umat manusiaku?" Xiaoyao Supreme berkata sambil tersenyum ringan. Dengan nada yang tenang, sepenuhnya memperlakukan dewa leluhur sebagai orang yang tidak berarti. "Dimengerti," kata Sengong Supreme. Dia mengangguk. Saat kata-kata itu jatuh, pandangan Xiaoyao Supreme langsung tertuju kepada King Chen. "Apakah kamu teman kecil King Chen?" kata Xiaoyao Supreme seraya tersenyum. "Ya, Junior King Chen. Saya telah bertemu dengan Senior Xiaoyao Supreme," kata King Chen. Dia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Ini bukan karena identitas pihak lain, tetapi karena perbuatan pihak lain. Semuanya untuk umat manusia, seperti lulur pedang dari Papilun Pedang Tongtian. Oleh karena itu layak mendapat hormat dari King Chen sebagai hadiah King Chen. Namun tanpa diduga, Xiaoyao Supreme melihat ini, tetapi dia malah sedikit berkedip dan lalu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahan dengan hadiah ini." Mendengarnya, Sengong Supreme pun di samping tercengang. Xiaoyao Supreme itu adalah pemimpin ras manusia. Bahkan ahli Supreme seperti dirinya pun dapat memberi hormat. Kenapa Xiaoyao Supreme begitu sopan di depan King Chen? Karena tidak peduli betapa jeniusnya King Chen, dia tidak lebih dari seorang ahli Tianjun. Orang lain akan terkejut dengan bakat King Chen, tetapi orang kuat seperti Xiaoyao Supreme pasti tidak akan peduli. Pada saat ini, melihat tindakan dari Xiaoyao Supreme, King Chen juga sedikit terkejut. Tetapi King Chen masih berkata, "Seharusnya begitu." "Tidak, kamu tidak seharusnya begitu," kata Xiaoyao Supreme. Dia tersenyum lalu berkata lagi, "Tidak ada perasaan tersembunyi dalam hal ini. Maafkan saya karena tidak dapat mengatakannya dengan jelas untuk saat ini. Saya tidak dapat menanggung sebab dan akibatmu. Aku takut mendapat masalah." Mendengar itu, Sengong Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, "Tuan Xiaoyao Supreme, apakah ada yang berlebihan?" Saat di Tianjuo, King Chen juga menyebut dirinya sebagai senior dan memberi hormat kepada dirinya. Kemudian Xiaoyao Supreme melirik Sengong Supreme. Matanya saat aneh. Setelah sekian lama dia berkata, "Itu karena kamu terlalu lemah, jadi tidak masalah."
Mendengar kata-kata Xiaoyao Supreme, Shen Gong Supreme tidak bisa berkata-kata. Apa alasannya? Karena dia terlalu lemah untuk bisa menanggung sebab akibat dari Qin Chen, dan Xiaoyao Supreme terlalu kuat sehingga tidak dapat menanggung. Apa alasannya? Karena dirinya terlalu lemah untuk menanggung sebab akibat Qin Chen. Sementara Xiaoyao Supreme dia terlalu kuat dan tidak bisa menanggung sebab akibatnya. Pada saat ini Xiaoyao Supreme menggelengkan kepalanya dan lalu berkata, penyebab dan akibat di sini sangat rumit dan saya tidak memahaminya. Singkatnya, selama Anda memahami bahwa siapapun dapat menahan sebab akibatnya, namun saya tidak. Mendengar itu Qin Chen terdiam dan harus menyerahkan tangannya seraya berkata, tidak apa-apa bagi generasi muda untuk menyerahkannya. Ya, Xiaoyao Supreme tersenyum dan memalasnya dengan menundukkan tangannya. Xiaoyao Supreme lalu tertawa, kemudian memandang Qin Chen dengan hati-hati dan tiba-tiba menghela napas dalam. Rencana orang-orang saat itu sungguh luar biasa. Rencana apa? Kata Qin Chen, dia merutkan kening. Dia selalu merasakan bahwa Xiaoyao Supreme yang dikatakan rencana itu sepertinya itu disebutkan dan itu terkait dengan dirinya sendiri. Hahaha, kamu tidak perlu mengetahui ini. Saya pikir Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, dan jika saya dapat menjawab, maka saya dapat memberikan jawaban kepada Anda, kata Xiaoyao Supreme. Mendengar itu Qin Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Senior, apakah kamu kenal dengan ayah dan ibuku? Kata Qin Chen. Mendengar itu Xiaoyao Supreme terdiam. Setelah beberapa saat dia pun mengangguk dan berkata, ya, saya mengenalnya. Mendengar itu Qin Chen pun buru-buru bertanya dengan bersemangat, saya tidak tahu di mana ibu saya sekarang. Kata Qin Chen, benar saja tebakannya Tuan Xiaoyao Supreme. Ternyata memang ada hubungannya dengan ibunya. Xiaoyao Supreme terdiam dan hanya setengah hari kemudian dia berkata, saya tidak bisa mengatakan ini. Mendengar itu Qin Chen pun buru-buru berkata, lalu di mana ayahku? Mendengar pertanyaan Qin Chen lagi, Xiaoyao Supreme pun menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak bisa mengatakan ini. Mendengar itu Qin Chen pun mengerutkan kening. Ini tidak bisa dikatakan, itu juga tidak bisa dikatakan. Jadi apa yang bisa dikatakan? Kata Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, saya hanya ingin tahu, apakah ibu dan ayah saya tidak ada di alam semesta ini? Kata Qin Chen. Xiaoyao Supreme pun melirik Qin Chen. Dia ragu-ragu dan akhirnya mengangguk seraya berkata, ya, memang mereka tidak ada di alam semesta ini. Benarkah? Hati Qin Chen tiba-tiba terkejut. Ada banyak pemikiran di benaknya. Faktanya Qin Chen sudah menebak beberapa hal sebelumnya, dan itu karena kekuatan ibunya terlalu kuat. Ketika dia berada di medan perang 10.000 ras, klon ibunya menghancurkan leluhur iblis abis dengan satu pedang, dan leluhur iblis abis harus mundur. Qin Chen penasaran seberapa kuatkah ibunya. Jika dipikir-pikir lagi sekarang, sepertinya hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang ahli supreme. Apakah ibu adalah ahli transenden? Kata Qin Chen. Dia bergumam, hatinya tiba-tiba bergetar. Apakah ini mungkin? Penting untuk diketahui bahwa dalam sejarah alam semesta ini, Qin Chen belum pernah mendengar tentang ahli teratas ranah transenden. Kemungkinan besar ranahnya sebelumnya terlalu rendah dan dia tidak memahami beberapa rahasia alam semesta. Tetapi sekarang apakah dia masih tidak memenuhi syarat? Xiaoyao Supreme lalu memandang Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak memberitahumu tentang ibu dan ayahmu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui untuk saat ini. Keduanya memang tidak ada di alam semesta ini, namun mereka juga mengalami kesulitan. Jika tidak, mereka tidak akan campur tangan dalam situasi di sini. Mungkin jika alam semesta ini tidak lagi berada dalam kekacauan dan perang antar manusia dan iblis benar-benar berakhir, maka Anda akan cukup untuk menghubungi mereka. Bahkan jika saya tidak mengatakannya, Anda akan mengetahuinya dengan sendirinya. Kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata seraya menghela napas. Di sampingnya, mata Shen Gong Supreme melebar dan dia menatap Qin Chen dengan heran. Dia tahu bahwa identitas Qin Chen itu sangat istimewa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menjadi begitu istimewa dari yang dia bayangkan. Saya khawatir anak ini bukan generasi dari Xiaoyao Supreme. Mungkinkah dia adalah generasi dari yang terkuat di alam semesta ini? Kata Shen Gong Supreme. Dia bergumam. Setelah mengikuti Xiaoyao Supreme selama bertahun-tahun, Shen Gong Supreme secara alami mengetahui banyak hal tentang Xiaoyao Supreme. Dan tentu saja Shen Gong Supreme mengetahui ada beberapa
keadaan khusus di baliknya. Selama bertahun-tahun, nenek moyang ras iblis Abyss telah berkolusi dengan kekuatan kegelapan. Namun faktanya, senior Xiaoyao Supreme juga memiliki kontak dengan kekuatan di alam semesta dan bahkan memiliki beberapa kerjasama. Jika tidak, Xiaoyao Supreme tidak akan bisa berkembang ke level ini hanya dalam beberapa tahun. Namun, mungkinkah Qin Chen ini memiliki hubungan dengan kekuatan di luar alam semesta di belakang Xiaoyao Supreme? Shen Gong Supreme merasa bingung karena sejauh yang dia tahu, Qin Chen jelas-jelas berasal dari benua sumber di dunia bawah dan lahir serta tumbuh di alam semesta ini. Bagaimana Qin Chen dapat dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan di alam semesta di belakang Xiaoyao Supreme? Di saat Shen Gong Supreme ragu, saya kemudian mendengar Xiaoyao Supreme berkata lagi, "Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Anda hanya perlu meningkatkan kekuatan Anda sekarang. Jika saya tidak salah menebak, Anda seharusnya memiliki banyak petualangan dan Anda seharusnya diikuti oleh dua makhluk zaman kuno, Dewa Kekacauan dan Iblis yang mengikutimu," kata Xiaoyao Supreme. "Kamu," kata Qin Chen. Dia cukup terkejut. Ternyata Xiaoyao Supreme telah mengetahui semua ini. "Hahaha, aku tidak hanya tahu bahwa ada dewa dan iblis kekacauan yang mengikutimu, tetapi juga dewa dan iblis kekacauan itu terkait dengan klan naga sejati. Dan tempat yang akan kita tuju selanjutnya adalah klan naga sejati," kata Xiaoyao Supreme seraya tersenyum. "Klan naga sejati? Yah, itu benar," kata Xiaoyao Supreme. Dia melirik ke arah Qin Chen. "Kamu seharusnya menggunakan bantuan perbaikan surga untuk menerobos ranah Tianjun. Dan sekarang kamu telah mencapai ranah Tianjun tahap tengah. Tetapi ranahmu telah meningkat terlalu banyak. Sebentar lagi, ini sebenarnya tidak stabil." Mendengar itu, Qin Chen merasakan tubuh fisiknya yang tak tertandingi. Dan Qin Chen bertanya-tanya apakah itu akan tidak stabil. Xiaoyao Supreme lalu tertawa. "Anda seharusnya tidak merasakannya sekarang. Tetapi kenyataannya, peningkatan kultivasi Anda yang terlalu cepat akan memunculkan beberapa masalah. Tetapi di klan naga sejati, ada kumpulan naga leluhur rahasia. Anda dapat mengkonsolidasikan kultivasi Anda sampai selesai di sana. Dan kamu juga harus mengembangkan aura naga sejati dari klan naga sejati. Kumpulan rahasia naga leluhur dari klan naga sejati tidak hanya dapat mengkonsolidasikan kultivasi Anda, tetapi juga memungkinkan tubuh Anda mendapatkan terobosan baru. Jadi langkah kita selanjutnya adalah pergi ke tanah leluhur klan naga sejati," kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, hati Qin Chen sedikit bergetar. Ada banyak hal yang telah diketahui oleh Xiaoyao Supreme. Tetapi memikirkan bahwa Xiaoyao Supreme telah lama mengetahui identitasnya sebagai Long Chen di medan perang 10.000 ras, Qin Chen tercengang lagi. "Saya khawatir ibunya telah berkomunikasi dengan Xiaoyao Supreme." "Tentu saja. Kali ini kita pergi ke klan naga sejati selain untuk meningkatkan kultivasi Anda, tetapi juga untuk menaklukkan klan naga sejati," kata Xiaoyao Supreme. "Klan naga sejati itu sudah lama sejak dia keluar dari klan monster. Tetapi mereka juga adalah bagian dari alam semesta ini, sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Perjalanan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuanmu, tetapi juga untuk membiarkan klan naga sejati kembali memasuki di aliansi ras manusiaku," kata Xiaoyao Supreme. "Membiarkan klan naga sejati kembali ke aliansi manusia, apakah ini mungkin?" kata Shen Gong Supreme. Dia sedikit terkejut. Klan naga sejati itu merupakan 10 ras teratas di alam semesta. Sudah ribuan tahun sejak dia terpisah dari ras iblis. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak dan mereka mandiri, tetapi tidak ada yang berani meremehkan ras klan naga sejati seperti itu. Karena semua orang tahu bahwa klan naga sejati sangatlah kuat. Namun sekarang Xiaoyao Supreme sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menaklukkan klan naga sejati. Hal itu pun langsung mengejutkan Shen Gong Supreme. Karena klan naga sejati itu jauh lebih kuat daripada klan binatang purba luar angkasa. Xiaoyao Supreme lalu merilik Qin Chen dan lalu tersenyum tipis. "Jika Anda mengandalkan kursi ini saja, secara alami itu tidak akan berhasil. Tetapi jika Anda mengandalkan Qin Chen ditambah dewa kekacauan dan iblis di tubuh Qin Chen, seharusnya itu tidak ada masalah," kata Xiaoyao Supreme. Dia berkata sambil terkekeh.